Oke, kita bagi dulu. Sebentar, kita tahan dulu. Kita bagi kepada Bang Hidayatullah. Ada yang mau ditanggapi? Nah, jadi mungkin kalau bicara Rohingya kami yang di Aceh ya. Nah, bicara bicara penolakan Rohingya sekarang kan yang berkembangnya masyarakat Aceh menolak Rohingya pasti dalam anggapan orang luar Aceh ini bahwa gejolak yang terjadi di Aceh ini sebenarnya luar biasa ya. Nah, namun mungkin ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan tentang pengungsi Rohingya yang mungkin saya dari 2018 pernah menjadi relawan juga di kamp pengungsian Rohingya sampai 2022 masih ada di camp. Nah, kalau berbicara baik buruknya Rohingya, mungkin kalau berbicara buruknya Rohingya, kami yang berada di camp cukup banyak lah yang bisa kita ceritakan. Cuma buat apa kita ceritakan, ternyata memang keburukan itu di kita juga ada pastinya. Nah, yang jadi persoalan di setiap diskusi kami di manajemen camp adalah kenapa mungkin Rohingya di Aceh ini terus datang pergi begitu saja? Karena ada satu kealpaan yang kami lihat, yaitu regulasi yang tidak tetap. Nah, itu Perpres tahun 2016 itu sebenarnya yang dorong kalau cerita senior-senior kita yang dari menangani Rohingya dari 2015 itu ya aktivis-aktivis kemanusiaan di Aceh juga yang mendorong ada Perpres tersebut. Kalau sebelumnya memang Indonesia ini sebenarnya kalau bisa kita katakan sangat lost lah, terutama mungkin di Aceh tentang pengungsi Rohingya, pengungsi apapun, tidak ada regulasi apapun. Tidak ada regulasi apapun yang mengatur secara konkret bagaimana pengungsi itu diberlakukan sebenarnya. Ini yang memang memicu persoalan. Nah, kenapa? Mungkin kalau kita lihat reaksi ya, reaksi masyarakat yang terlalu luar biasa saat ini, awalnya dipicu dari masyarakat yang mendorong langsung bot Rohingya yang mendarat di Jangka yang awal mendarat pada bulan November kemarin, itu masyarakat langsung yang mendorong ke laut. Nah, ini sebenarnya sudah offset, kita katakan offset kenapa? Lagi-lagi masyarakat yang dijadikan sebagai eh, tameng, masyarakat langsung yang seharusnya masyarakat itu tidak punya hak untuk menerima bahkan menolak sebenarnya. Itu memang kewajiban pemerintah kalau kita katakan. Sehingga pada saat masyarakat sudah menolak, maka seolah-olah orang melihat, ya ini masyarakat Aceh sudah semua menolak Rohingya sehingga menyebabkan ya reaksi seperti sekarang ini. Ditambah lagi kejadian kemarin yang sangat memilukan mahasiswa yang memang mungkin mereka tujuannya baik cuma tidak tahu regulasi, tidak tahu histori segala macam sehingga mereka membuat hal-hal yang demikian yang memang mungkin miris kita lihat. Itu juga mereka juga masyarakat yang kita lihat uh, mengambil yang bukan perannya. Nah, ini memang menjadi persoalan. Mungkin betul seperti Bang Fred katakan, ada potensi masalah, ada potensi segala macam apabila mereka di sini. Cuma lagi-lagi bicara Rohingya, kita tidak tahu apa sebenarnya solusi yang konkret untuk mereka. Kalau kita katakan mungkin tidak ada solusi yang konkret. Yang perlu kita siapkan untuk Rohingya saat ini adalah uh, solusi jangka pendek ke solusi jangka pendek berikutnya. Ini yang perlu kita dorong. Karena apa? Yang pertama tidak mungkin mereka kita dorong lagi ke laut. Itu sangat-sangat tidak mungkin. Yang kedua, mengembalikan mereka ke Bangladesh. Saya kira juga Bangladesh belum tentu menerima mereka kembali yang telah keluar dari camp. Karena di Bangladesh sendiri status mereka sama-sama pengungsi. Kalau berbicara di Bangladesh sudah ada camp. Di Aceh juga sudah cukup banyak sebenarnya camp-camp Rohingya yang saat ini sudah ditempati oleh masyarakat lokal. Nah, yang seharusnya camp tersebut yang dibangun oleh PMI, yang dibangun oleh UNHCR, yang dibangun oleh IOM, itu sekarang ditempati oleh masyarakat lokal. Sehingga pada saat datang Rohingya berikutnya ingin ditempatkan kembali ke camp tersebut tidak bisa lagi. Karena apa? Lagi-lagi apabila itu dilakukan terjadi konflik yang tidak bagus dampaknya. Ini yang mungkin menjadi masalah yang berkelanjutan yang akan terus terjadi. Kalau bicara Rohingya tidak akan datang lagi, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa pihak, dengan UNHCR yang ada di Aceh, mereka juga memastikan bahwa akan terus datang Rohingya ke Aceh ini karena mengingat di Bangladesh sendiri campnya yang sudah sangat jenuh, yang sudah sangat sumpek, yang Rohingya sudah sangat ramai. Terlepas ya masalah apakah mereka dibiarkan kabur dari camp atau memang mereka lolos dari pengawasan di Bangladesh, tapi potensi kedatangan ini terus ada. Nah, ini terus ada. Kita tidak bisa menutup mata tentang fakta kedatangan mereka ini. Mereka akan terus berdatangan. Kalau memang kita menganggap mereka sebagai masalah, maka masalah-masalah tersebut akan terus datang. Nah, jadi ini mungkin yang kita harapkan bagaimana pemerintah ini memang betul-betul serius memikirkan masalah ini. Jangan lagi menjadikan masyarakat ini sebagai tameng. Nah, kita lihat sekarang Rohingya yang ada yang masih di kantor BMA di Banda Aceh,
ngapain mereka masih berada di situ? Sedangkan di situ aksesnya langsung berhubungan dengan masyarakat, sedangkan masyarakat kita belum siap. Yang pertama belum siap dengan informasi-informasi yang benar tentang Rohingya, belum siap dengan tingkah-tingkah Rohingya yang memang mungkin bagi kita adalah sangat tabu, sehingga ya tapi pemerintah masih membiarkan hal tersebut, masih berada di tempat terbuka yang sangat dekat dengan masyarakat. Nah, jadi mungkin ini kembali tanggung jawab kepada pemerintah ini menurut Ini saya, abang Bang. sebagai relawan lah ya di sana ya, anggaplah relawan ya UNHCR. Ya. Coba kita kesimpulannya aja. Menurut abang, menurut hati nurani abang sebagai warga negara Indonesia, masa depan negara Indonesia, abang warga negara Indonesia, apa solusinya yang jangka pendek? Kalau abang boleh kasih kami pandangan jangka menengah atau jangka panjang, coba kasih kami pandangan dari hati nurani abang, apa solusinya untuk kejadian kasus ini? Kalau saya pribadi, Bang, mungkin apa ya, kami masyarakat Aceh kalau dikatakan sangat nasionalis itu omong kosong. Karena nasionalis kami sebagai orang Aceh itu tidak serta-merta membela tanah air secara terang-terangan, mengatakan orang lain tidak boleh masuk. Sebenarnya bukan begitu orang Aceh. Tapi orang Aceh ya kalau nasionalismenya ya apa, Monas itu bentuk nasionalisme orang Aceh. Sumbangan-sumbangan kemerdekaan itu bentuk nasionalisme orang Aceh, tapi tidak mengatakan dengan fakta. Nah, kalau saya sendiri, saya belum melihat bahwa Rohingya ini akan menjadi masalah yang sangat besar untuk masa depan kita. Saya belum melihat ke arah itu. Kalau pengungsi menjadi masalah yang besar di masa depan, seharusnya negara-negara Eropa tidak akan, negara-negara besar lah, negara-negara maju tidak akan menandatangani Konvensi 51. Kalau seharusnya pengungsi ini menjadi masalah yang besar, yang di Indonesia baru ada 2.000 pengungsi Rohingya, dan total pengungsi di Indonesia mungkin sekitar 16.000. Rohingya masih sangat sedikit, cuma 2.000-an. Sedangkan di Bangladesh itu ada 1,5 juta Rohingya. Seharusnya masalah yang paling besar itu Bangladesh dong, bukan di Indonesia. Malaysia mungkin iya, seperti abang bilang bahwa di Malaysia sudah terjadi masalah. Bukan, poinnya gini bang, poinnya apa? Solusinya untuk ini bagaimana situasi Nah, ini? tadi abang, Solusi dari abang abang kan gimana? menanyakan bagaimana dari hati saya, Bang. Itu jujur dari hati, Bang. Kalau saya Iya, belum Bang. melihat masalah yang jangka panjang yang sangat mengancam, saya belum melihat itu. Nah, makanya saya juga pernah mengatakan kepada teman-teman apa nih? Solusi jangka pendeknya adalah yang pertama isolasi pengungsi ini. Isolasi pengungsi ini ke suatu tempat yang memang tidak semua orang bebas masuk. Terjadi lagi persoalan apa? Keamanan. Sanggup tidak keamanan kita itu menjaga? Gini, Bang, yang saya lihat di camp. Kenapa Rohingya ini mungkin sebagian itu ke abang nih, yang dulu-dulu datang itu ke Malaysia, Bang, rata-rata mereka pergi, yang kabur dari camp. Karena apa? Di Malaysia mungkin walaupun ada aturan pengungsi tidak boleh bekerja, tapi kenyataannya mereka boleh. Sedangkan di Indonesia itu sangat tidak ada celah, Bang. Itu yang kami lihat. Selama saya mengenal Rohingya, saya tidak menemukan satu orang pun Rohingya yang bekerja di warung-warung di mana-mana. Sehingga kalau saya lihat persoalan dengan masyarakat lokal itu hampir tidak ada sebenarnya. Makanya seharusnya untuk saat ini memang betul-betul disediakan tempat, apakah mungkin walaupun sangat tidak manusiawi ya, di penjara di Pulau Galang seperti diusulkan Wapres, itu sebenarnya sebuah solusi. Kita bukan memberikan pulau ke mereka, ini yang salah dipahami oleh masyarakat. Tapi apa? Pemerintah menyediakan tempat untuk menempatkan Rohingya bebas dari gangguan-gangguan orang yang memang mungkin apakah provokasi dan lain sebagainya, dan juga lembaga-lembaga kemanusiaan bisa bekerja, bisa melayani Rohingya ini, bisa memberikan makan dan lain sebagainya. Kenapa? Bekerja kan tidak boleh di Indonesia. Maka apa? Supaya mereka bisa hidup ya harus ada yang memberi makan, ada yang melayani layanan sosial segala macamnya. Nah, ini caranya, cara satu-satunya, walaupun ya pasti harapan mereka untuk kabur semakin kecil lah. Kalau diisolasi di tempat yang jauh dari keramaian, yang jauh dari akses masyarakat lokal, itu menjadi solusi bagi saya. Walaupun tidak manusiawi, kalau kita tanya keinginan Rohingya pasti tidak mau diisolasi. Nah, kita tidak memihak Rohingya sebenarnya. Kita cuma memihak bagaimana Rohingya ini hak-hak dasarnya ya, bukan kesetaraan. Kita tidak mau Rohingya juga setara dengan kita, tidak mungkin. Tapi hak-hak dasar apa? Mereka tetap bisa bernafas, bisa makan, bisa berkeluarga dan lain sebagainya masih bisa terpenuhi. Dan juga masyarakat lokal mungkin walaupun ada gram-gramnya karena sudah terlanjur termakan provokasi seperti di Malaysia ada hoaxnya bahwa mereka meminta tanah walaupun ternyata setelah di cross check itu tidak benar.
ya mereka walaupun geram-geram setuju tidak setuju itu bisa diambil oleh pemerintah. Pemerintah jangan terlalu politis di sini. Mentang-mentang lagi musim politis, pemerintah juga ambil sikap bagaimana suara masyarakat terbanyak sehingga pejabat-pejabat kita yang sekarang mungkin ada kepentingan politis, keputusannya juga sangat politis. Ini yang berbahaya. Kita mempermainkan kemanusiaan Bang di sini. Hidayatullah, boleh saya nanya satu-satu gitu dari soal solusi dari Bang Hidayatullah. Menurut Abang, ya kapal-kapal yang mau masuk ke Indonesia ini sebaiknya ditutup atau dibiarkan? Nah, kalau itu Bang tidak bisa menurut kita Bang. Mungkin ada beberapa pihak berwenang termasuk ada AL dan juga eh, dari imigrasi juga ada kalau tidak salah. Kapal-kapal yang masuk ke Indonesia, apabila itu memang betul-betul pengungsi, nah ini pengungsi ya, apabila sudah masuk garis pantai Indonesia, mereka tidak bisa diusir lagi. Yang bisa dilakukan oleh AL sekarang ada video yang beredar, mereka itu berpatroli di perbatasan perairan Indonesia, saya kurang tahu juga berapa mil pantai laut. Nah, itu yang mereka lakukan, jangan sampai masuk. Apabila sudah masuk, mereka sudah terjebak. Mungkin ini juga yang dilakukan oleh negara-negara lain. Kenapa mungkin kedatangannya sangat sedikit? Mungkin ke Thailand sangat sedikit, saat ini ke Malaysia mungkin juga sedikit. Karena memang mereka mungkin rutin patroli di eh, apa namanya di garis perbatasan pantai lautannya. Karena kan antar pulau ini misalkan antar pulau pasti di tengah-tengahnya itu lautan bebas. Lautan bebas itu kalau kita katakan mungkin saya pernah dengar juga dari IOM dari IOM pernah ikut seminar IOM ada yang menanyakan bagaimana wewenang lembaga-lembaga kemanusiaan dunia IOM kah UNHCR apabila pengungsi itu berada di lautan lepas. Semua menjawab, kita tidak bertanggung jawab apabila berada di lautan lepas. Tapi kita bertanggung jawab apabila sudah memasuki perairan atau daratan suatu negara. Nah, Oke, memang itu ada aturannya, Bang. Atau maksud saya mungkin ada prinsip internasionalnya, Bang. yang saya tanya ini Bang, tadi Bang Tred kan nanya pendapat pribadi Abang, Bang Hidayatullah gitu. Ya, Pendapat pribadi Abang, apakah itu dibiarkan terbuka atau ditutup? kalau saya gini, Bang. Kalau saya ada orang tenggelam harus ditolong, Bang. Bukan, 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 Apapun bukan, motifnya, Bang. bukan, Apapun belum, motifnya, bukan, belum. apabila Pertanyaan Rohingya ini sudah masuk ke perairan Indonesia, itu harus ditolong, Bang. Ya, 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 ya. Bukan Ah, belum tenggelam, bukan mau tenggelam atau apa. Menurut Abang, secara pribadi, bahwa ini sebenarnya, oke lah, kita nggak ngomong di laut deh, gitu. Apakah sebaiknya itu jangan bocor dari Bangladesh, atau lebih dibiarkan saja gitu? Karena dengan alasan bahwa di Bangladesh itu udah kumuh, udah kacau balau, udah banyak gangster. Apakah ini jangan sampai bocor atau menurut Abang ya pribadi apa oke, dibiarkan Bang. saja terbuka? Oke gitu. Nah, kalau itu Bang, saya dilematis jujur Bang, menanggapi itu Bang, dilematis Bang. Mereka di sana kemungkinan hidupnya Abang besar. jangan panjang-panjang nggak bang, jangan Ya, panjang-panjang nggak bang. Abang bagi inti abang sudah apa ya abang belum mendukung ataupun abang ini menolak itu saja cukup. Panjang-panjang pun tak guna, orang lain nak cakap. oke Bang, sorry Bang kalau mengganggu Abang. Tapi ini pertanyaan ditanyakan ke saya Bang. Makanya saya bilang gini Bang, mereka yang di Bangladesh. Intinya terus. Abang Oke, saya menyokong, abang bicara lagi. mendukung Abang aja ataupun lanjut Bang. menolak. Abang aja yang lanjut Bang. Gini Bang Hidayatullah gini Bang Hidayatullah saya tengahin ya Bang Iska ya sorry ya gini Bang oke saya ada zona ekonomi eksklusif ZEE di perairan di luar dari zona Indonesia ya di situ oke kalau dia masuk masih di dalam zona eksklusif itu artinya udah masuk perairan Indonesia itu memang saya setuju tidak boleh kita tendang atau gimana lah jangan tapi kalau masih di luar zona itu sebisanya kalau menurut saya sebisanya itu ditolak gitu. Nah sekarang pertanyaannya nggak usah bilang dari Bangladesh sekarang perahu itu belum sampai ke zona eksklusif Indonesia, belum sampai ke zona ekonomi eksklusif Indonesia. Itu bagaimana? Apakah kita tarik ke dalam zona kita atau kita biarkan atau kita tolak? Itu pertanyaan intinya. Saya tanggapi sedikit Bang mungkin sebentar lagi Bang. Bang, sorry Bang, siapa tadi yang agak ngotot? Kalau bicara masih di luar zona, Bang saya tidak berani juga bilang untuk tarik, Bang, karena belum tentu juga selamat. Dan kalau di Bangladesh, saya jujur, walaupun mereka berat di camp, saya inginnya mereka tetap di camp, Bang, karena perjalanan mereka itu jauh lebih berbahaya daripada berada di camp. Itu, Bang, mungkin yang bisa saya tanggapi, Bang. Enggak, poinnya aja Bang. Abang enggak menjawab pertanyaan. Itu poinnya, Bang.
Kalau Berarti kalau kita Rohingya berarti ini, kita kalau masih di dalam zona, masih di luar zona, kita kalau di tarik luar atau zona kita kita biarkan? belum berwenang, Bang. Kita belum Hah? berwenang apa-apa, Bang. Kalau mereka masih di luar zona, kita Hah? tidak punya kewenangan apapun. Jangankan kita, Bang. UNHCR, IOM, Nah, mereka juga tidak bertanggung jadi jawab, Bang. Mereka tidak punya tanggung jadi jawab. patroli TNI AL, Bakamla segala macam itu patroli kan mereka menjaga zona itu. Ya, mereka Kenapa berada menjaga di zona? perbatasan zona. Mereka Me- patrolinya di perbatasan zona. iya, di perbatasan zona. Nah, Kenapa mereka patroli? mereka patroli, Bang, itu mungkin, Bang, saya juga tidak terlalu Jangan mengerti, mungkin, Bang, jangan bagaimana mungkin. prinsip Menurut militer. abang, ini menurut abang, jangan mungkin. Nah, Karena kan abang berhadapan langsung sama pihak Rohingya gitu kan. Maksudnya jangan mungkin, mungkin, mungkin. Ini menurut abang gitu bang. Personal. Bang, mungkin gini, Bang. Gini, Bang. Saya jawab, Bang. Kita tidak bisa bicara sembarangan, Bang, soal ini. Nah, itu, Bang, intinya. Kalau saya secara manusia, Bang, Kalau saya jawab, menginginkan, kalau saya secara manusia menginginkan semua manusia yang memang teraniaya, yang memang terancam itu diselamatkan. Itu poinnya, Bang. Nah, tapi bisa atau tidak ya, kita tidak berwenang. Itu, Bang. Saya pikir itu cukup Okey. jelas, Bang. Host, saya mau cakap boleh kah, host? Boleh, silakan Bang. Dari tadi dipersilakan. Silakan Bang. Saya sudah dengar semuanya. Sekarang ni saya nak tanya satu soalan tu. Apakah mereka ini pengungsi kan datang ke Indonesia memerlukan pertolongan? Pertolongan apa? Bagi tahu saya, siapa boleh jawab? Mereka ni pengungsi datang memerlukan pertolongan yang macam apa? Saya minta Abang Hidayat jawab boleh satu soalan ni dulu. Apakah mereka itu pelarian perang yang minta perlindungan kepada kita? Oke, Bang. Mungkin saya jawab singkat aja ya, Bang, supaya jangan terjadi perdebatan panjang. Kalau dibicarakan apakah mereka memerlukan pertolongan, ya pasti, Bang, perlu pertolongan. Kenapa? Mereka yang Ya, pertama, saya tanya Abang, pertolongan apa yang mereka perlukan? Abang nak menolong mereka. Itu jawapan saya, itu soalan saya. Apakah nah, mereka Bang, memerlukan pertolongan? Pertolongan apa yang mereka perlukan dan kita nak bagi pertolongan? Abang jawab itu dulu. kalau bicara pertolongan yang mereka perlukan, saya pikir kita semua cukup paham, Bang. Mereka di camp Apa? itu terancam. Tidak bisa Sekejap. bekerja di camp Okey. Bangladesh. Okey, stop. Sudah. Okey, sudah. Nah, Di camp itu berlaku sebenarnya, itu adalah kesalahan jenayah. Mana-mana negara, mana-mana penempatan negeri, itu ada berlaku. Kesalahan rogol, kesalahan colek, kesalahan bunuh, itu biasa. Dan di camp itu bukan camp tahanan seperti lokal ataupun bangunan. Itu camp dia, itu dimasukkan penempatan. Penempatan itu seluasnya satu negeri. Abang faham ke Court Bazar itu sebesarnya satu negeri. Jadi kesalahan jenayah itu dilakukan oleh penduduk di situ. Apa yang berlaku itu penduduk. Itu adalah kesalahan jenayah. Tapi menggunakan alasan itu, kemudian datang ke negara orang, itu tak betul. Kesalahan jenayah ini berlaku di mana-mana. Juga terbaru 26 hari bulan 12 berlaku satu tembakan diarahkan di mana 4-5 orang kumpulan datang merompak emas. Itu mereka tunjukkan bukti itu pada saya seolah-olah ada penembakan. Seolah-olah macam ada peperangan. Tapi kalau diselidiki video itu adalah kesalahan jenayah. Kesalahan jenayah dilakukan beberapa kumpulan. Jadi itu berlaku di mana-mana negara. Di mana-mana negeri ada. Jadi menggunakan alasan itu meraih simpati penduduk ataupun warga Indonesia itu salah. Kemudian menggunakan kanak-kanak dan wanita untuk mendapatkan simpati, mereka sekarang bukan dalam masalah peperangan. Mereka sudah ada tempat. Mereka mengambil peluang untuk datang ke negara orang. Itu kelakuan yang salah. Kita nak menolong, kita kena tahu siapa yang perlu ditolong. Ada orang lemas, ada orang dia pura-pura lemas. Untuk apa mereka datang? Mereka datang nak cari rezeki, bukan tempat kita. Tempat kita hanya beri penempatan sementara. Tapi kalau lari pada Court Bazar, menggunakan alasan jenayah, itu kesalahan jenayah, itu sama sekali tak betul. Saya sudah dulu ini ya. Saya sudah dulu bagi peluang yang lain dulu. Oke, intinya Bang King apa yang yang dipertegas dari sekian Abang bilang tadi ke Bang Hidayat, biar nanti mungkin Bang Hidayat bisa menanggapi atau yang lain. Ya, kenapa kita menolak pengungsi ini adalah kerana pengurusan UN. Awalnya memang baik. Tapi sebaliknya, sekarang ni saya tanya, kalau mereka boleh diletakkan di dalam satu camp, adakah mereka akan duduk? Di Court Bazar mereka dah lari. Sekarang mereka datang ke negara kita untuk mencari rezeki. Kita faham.
Tapi ini bukan negara kita untuk membenarkan mereka berbuat demikian. Itu kena faham. Ini alasan kenapa mereka datang. Bukan mereka lari dari perang. Itu kena faham. Mereka datang ke negara kita untuk mencari rezeki. Mungkin untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Tapi bukan di negara kita. Sebab negara kita adalah negara kedua. Negara kedua ini adalah negara yang memberi penempatan sementara hanya 3 tahun. Tetapi itu juga tak dilaksanakan. Itu menyebabkan kita menolak. Tetapi jika menerima, adakah kerajaan kita akan menolong kita? Memperketatkan, menjaga mereka tidak boleh berkahwin. Mereka tidak boleh bekerja. Mereka harus diberi makan oleh UN. Adakah mereka akan bertanggungjawab? Itu saja. Menolak atau menerima harus tegas dengan pengungsi. Itu saja saya punya ni. Okey, silakan bisa ditanggapi Bang Hidayat atau yang lain. Mungkin kita mau coba dengar dari Bang Safarudin dari IARA. Boleh. Kan pernah mengeluarkan statement. Silakan Bang Safarudin. Dari tadi kita nungguin loh sebab statementnya. Terima kasih host. Saya menyimak dulu karena telat bergabung. Saya dengar-dengar dulu ya supaya tidak misinformasi. Jadi saya bergabung waktu Bang Munawar masih bercerita ya. Dan saya menikmati penyampaian Bang Munawar luar biasa ya. Jadi saya hanya ingin menyampaikan yang pertama tentang penanganan pengungsi di Indonesia ini kan regulasinya baru ada satu mungkin ya yang saya tahu, yaitu Peraturan Presiden 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri.